Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang akan mendiskusikan tentang cara menentukan goal atau tujuan, baik tujuan personal atau tujuan organisasi dengan menggunakan pendekatan SMART. Sebagai seorang entrepreneur atau manajer, melaksanakan planning atau fungsi planning adalah salah satu fungsi yang sangat penting dilakukan. Dengan memiliki planning yang baik, maka kita akan memiliki arah bagaimana kita akan melaksanakan atau melakukan aktivitas-aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita membuat goal atau tujuan atau target perusahaan dengan menggunakan pendekatan SMART. Kenapa sih kita sebagai individu atau sebagai organisasi perlu menentukan target? Tentu saja itu perlu kita lakukan karena target atau tujuan adalah aspek penting dalam kehidupan, baik secara pribadi ataupun secara bisnis, yang akan membantu kita memberikan arahan, motivasi, dan fokus yang jelas untuk dicapai. Dan dengan membuat target, kita tentu sedang menantang diri kita lebih baik, lebih meningkat dari sebelumnya. Contoh-contoh target yang biasa kita dengarkan adalah misalnya terjadi peningkatan performance di tahun yang akan datang sebesar 10% misalnya, atau kita mau melakukan efisiensi pada tahun depan di 2021 sampai dengan 20%. Nah, itu adalah contoh-contoh target atau tujuan bisnis. Secara personal kita juga sering memberikan atau melakukan atau membuat sebuah statement tujuan atau target. Misalnya di semester depan IPK saya harus di atas 3,5. Itu adalah sebuah target yang akan membantu kita meningkatkan kompetensi diri kita atau perusahaan kita. Nah, dalam konteks ini ketika nanti saya menyatakan target, maka itu adalah tujuan yang ingin kita capai baik secara personal atau secara perusahaan. Nah, hari ini kita akan menggunakan pendekatan SMART dari SMART Goal gitu ya. Nah, SMART ini adalah sebuah akronim. Akronim dari 5 ciri-ciri atau 5 acuan dalam menyusun target atau tujuan. SMART 5 huruf terdiri dari huruf pertama dari setiap kata yang dimaksud. S untuk spesifik, M untuk measurable, A untuk achievable, R untuk realistik, dan T untuk timely. Coba kita lihatkan target, coba kita lihat teman-teman target berikut ini. Contoh, berhasil meningkatkan penjualan. Apakah ini sebuah target yang baik? Apakah ini target yang bisa membantu kita mengambil tindakan-tindakan untuk dieksekusi untuk mencapainya? Bagaimana dengan contoh ini? Saya akan launching aplikasi ePark pada November 2020. Tentu ini lebih baik daripada contoh sebelumnya di mana hanya meningkatkan penjualan tanpa diketahui kapan penjualannya meningkat dan seberapa besar. Nah, target ini relatif lebih baik karena dia sudah menunjukkan tahun ya, timely tadi di smart. Tapi kita belum tahu launching ini di November 2020. Apakah ini masuk akal gitu? Achievable enggak? Realistis enggak? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan ketika ada sebuah statement target atau tujuan yang kita tentukan. Lalu kita juga melihat nih, buka kantor cabang pada 2021. Ini apakah sudah lebih baik? Gitu ya, 2021 oh ada timeline-nya. Tapi di mana? Di Sidoarjo kah? Di Indonesia kah? Di luar negeri kah? Nah, hal-hal ini tentu statement-statement dari target atau goal ini akan sangat membantu kita mengarahkan arah yang ingin dicapai dan aktivitas-aktivitas yang kita pilih untuk mencapainya. Bagaimana dengan ini? Memiliki 2 juta subscriber pada Oktober 2020. Wow, ini adalah sebuah target yang sangat ambisius.
Apakah ini realistis? Apakah ini bisa dicapai? Nah, itu nanti teman-teman yang akan kita diskusikan bagaimana menyusun target atau tujuan organisasi atau tujuan individu yang smart. Oke, pertama sekali, kalau kita mendengar smart, maka kita harus tahu bahwa target yang kita tentukan itu harus spesifik. Ya, jadi misalnya tadi melaunching aplikasi e-park. Nah, e-park ini sudah spesifik, sudah sangat jelas yang dimaksud. Tapi meningkatkan penjualan itu kurang spesifik. Penjualan apa? Produk A, produk B, produk C. Nah, ini perlu kita spesifikkan. Lalu measurable atau maknanya adalah bahwa target yang kita ingin capai itu ada indikator yang terukur. Kalau saya sebutkan, meningkatkan penjualan. Lalu kalau saya meningkat satu volume saja, satu biji aja penjualan, itu meningkat enggak? Atau meningkatkan penjualan yang diukur dengan rupiah. Kalau kemarin, tahun lalu penjualan saya 1M, lalu saya tahun ini menjadi 1M plus 1 juta, itu meningkat enggak? Tentu itu meningkat karena nilainya naik 1 juta. Tapi apakah itu peningkatan yang kita inginkan? Mungkin kita akan mengatakan sebuah peningkatan yang lebih measurable, yang terukur. Misalnya, terjadi peningkatan penjualan produk A sebesar 10%. Jadi kalau penjualan saya sebelumnya 1M, naiknya 1 juta, itu belum dikatakan peningkatan penjualan karena dia belum 10%. Dari 1M berarti saya harus mampu melakukan peningkatan penjualan sebesar 100 juta baru saya mencapai atau target saya dikatakan tercapai. Nah, yang ketiga adalah achievable, sesuatu yang sangat mungkin dicapai. Kadang-kadang kalau target kita terlalu tinggi, ketika kita tidak mampu mencapainya, kita berpikir kita orang yang tidak capable atau orang yang tidak kompeten. Itu membuat kita frustrasi. Padahal mungkin saja kita membuat sebuah target yang tidak achievable. Akan ada nanti beberapa kisi-kisi bagaimana kita mengetahui apakah target saya achievable. Contoh target yang tidak achievable. Misalnya tadi subscriber eParks 2 juta subscriber pada November 2020. Sekarang ini masih anggaplah masih bulan September, tinggal 2 bulan lagi untuk ke November. Kondisi subscriber saya masih tidak ada atau belum ada karena saya belum launching. Produk masih development, tapi saya dengan PD mengatakan 2 juta. Itu realistis nggak? Sumber daya saya mencapai itu, saya miliki sumber daya untuk mencapai nggak? Nah, itu tentu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan atau guideline bagi kita untuk menentukan apakah target itu achievable atau tidak. Realistis ini relatif memiliki kesamaan unsur dengan achievable bahwa dia realistis untuk dicapai dan dia juga searah dengan visi atau misi perusahaan kita. Jangan sampai kita menentukan target yang menjauhi visi dan misi perusahaan kita. Itu berarti tidak realistis. Contoh, saya ingin reduce berat badan 5 kilo dalam 1 bulan. Itu realistis nggak? Sesuatu yang bisa dicapai nggak? Searah dengan visi pribadi saya untuk memiliki healthy lifestyle nggak? Nah, itu adalah suatu kisi-kisi bagaimana kita ingin mengetahui atau mengukur goal atau target kita itu sudah realistis atau tidak. Dan yang terakhir adalah timely, terdapat waktu yang jelas kapan target akan dicapai dan kapan akan dimulai. Jadi ketika kita menyatakan peningkatan penjualan di November 2020, berarti kita tahu bahwa di bulan November lah kita akan melihat kita mencapai target. Nah, dengan demikian teman-teman, saya akan mengulas SMART ini satu demi satu untuk memberi bantuan kepada kita menyusun target atau goal yang SMART. Smart atau spesifik. Ketika kita ingin tahu apakah target kita sudah spesifik, kita bisa mengeksersis dengan menanyakan 5W. Who? Jadi tadi, meningkatkan penjualan. Who? Siapa yang akan meningkatkan? Maka target itu akan lebih baik jika kita ubah menjadi divisi marketing mampu meningkatkan penjualan
What-nya itu adalah meningkatkan penjualan apa? Penjualan produk A. Maka statement yang smart adalah divisi marketing mampu meningkatkan penjualan produk A. Misalnya ya. Lalu where di mana goal ini akan dicapai. Oh, di mana ini tidak selalu merujuk, kita tidak harus selalu membuat sebuah statement where-nya di dalam goal kita, tetapi di dalam perencanaan kita tahu di mana. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat, katakan misalnya divisi marketing mampu meningkatkan penjualan produk A senilai 10% di pasar domestik, misalnya seperti itu. When? Pada November 2020. Why? Why ini tidak harus ada di statement target, tetapi kita tahu kenapa kita melakukan itu. Tentu kita melakukan peningkatan penjualan untuk meningkatkan performance bisnis atau meningkatkan pendapatan bisnis. Kenapa saya, misalnya, saya ingin reduce berat badan 1 kilo per bulan. Kenapa? Karena saya ingin sehat. Kenapa? Karena saya ingin lebih tampil cekatan. Nah, itu adalah why. Tidak harus selalu terstatement di dalam sebuah statement goal, tetapi kita harus tahu jelas kenapa kita ingin melakukan tujuan tersebut. Sedangkan untuk measurable itu adalah ukuran yang bisa menentukan apakah kita berhasil atau tidak, atau progres kita on track atau tidak. Tanya pada dirimu ketika menyusun sebuah target. Apakah yang saya tentukan ini bisa diukur? Berapa banyak saya akan hasilkan? 10%. 2 juta subscriber. Itu adalah jawaban-jawaban dari measurable ya. Bagaimana saya mengetahui saya sudah mencapai target? Kalau saya hanya mengatakan naik peningkatan penjualan, saya tidak tahu. Saya kalau naik hanya 1 pieces atau 1 rupiah, itu sudah naik atau belum? Maka saya harus membuat ukuran-ukuran yang jelas dan bisa diukur. 10% minimal, itu baru saya katakan kenaikan dan itu bisa diukur, sangat bisa diukur. Yang ketiga adalah achievable. Ini target kita harus realistis. Harus menantang, tidak terlalu mudah karena kadang-kadang target yang mudah juga membuat kita menjadi sepele gitu ya. Artinya target itu harus sesuatu peningkatan, baik peningkatan individu atau peningkatan organisasi. Atau peningkatan itu bisa juga bentuknya penghematan ya, misalnya tadi reduce cost gitu, reduce time to produce. Jadi kita mengurangi waktu memproduksi, itu adalah target yang bisa kita tentukan. Nah, achievable ini kita tanya dong, saya memiliki sumber daya enggak untuk mencapainya? Sumber daya ini segala sesuatu yang kita miliki. Misalnya, kalau saya tadi menentukan peningkatan penjualan 10%, saya punya tenaga penjualan enggak untuk mencapai 10% itu? Saya memiliki armada enggak untuk delivery produk misalnya? Saya memiliki mesin untuk produksi enggak peningkatan produksi 10% supaya terjadi peningkatan penjualan? Itu adalah hal-hal yang harus kita tanyakan teman-teman. Selain itu, kita juga bisa tahu kalau saya kurang armada, apa yang saya lakukan? Sewakah? Belikah? Kalau saya kurang tenaga penjualan, apa yang saya harus lakukan? Hire barukah? Meningkatkan target setiap individu kah? Itu adalah contoh-contoh untuk mengukur apakah target yang kita tentukan itu achievable, bisa dicapai atau tidak. Nah, kita juga bisa bertanya, ada orang lain nggak yang telah berhasil melakukannya sebelumnya? Ini tentu supaya kita lebih efisien dalam menentukan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Kita bisa benchmark, kita bisa melihat apa yang orang lain lakukan, sehingga kita juga terbantu untuk mencapainya. Lalu R adalah realistis. Realistis itu sesuatu yang ya make sense gitu ya. Tidak terlalu diawang-awang atau tidak terlalu masa sih gitu ya. Misal nih kita bilang Indonesia mampu ke bulan pada tahun 2021. Ini menurut saya sesuatu yang kurang realistis. Kenapa? Karena kita sama sekali belum ada persiapan.
ke bulan itu astronot itu tidak ujuk-ujuk langsung mendaftar. Dia perlu training yang lama, dia perlu di training, kesehatannya dijaga, dan lain sebagainya. Sehingga kita dalam membuat target itu juga harus sesuatu yang realistis. Artinya realistis itu sumber daya kita ada, waktu yang ditentukan cukup enggak gitu. Jadi tadi saya sampaikan, jika kita men-setting target yang terlalu tinggi, itu bisa membuat tim atau kita sendiri jadi frustrasi. Saya kok nggak mencapai. Padahal bukan karena itu tidak bisa dicapai, tetapi kita tidak membuatnya menjadi realistis. Kita tidak melihat sumber daya kita. Kita tidak melihat waktu yang disediakan. Nah, dan paling penting, realistis itu adalah apakah saya berkomitmen untuk mencapainya. Jadi misalnya nih, personal, sering sekali kita membuat target personal, resolusi tahun baru. Saya ingin gaya hidup sehat, maka saya untuk realistisnya adalah saya akan melakukan training, exercise setiap hari 3 jam. Itu sesuatu yang menurut saya kadang agak kurang realistis. Kenapa? Kita baru memulai langsung 3 jam. Yang ada adalah ketika 3 jam hari pertama kita kecapean, kita merasa tidak fit, akhirnya kita merasa, waduh ini adalah target yang tidak bisa dicapai dan kita tidak melakukannya, akhirnya resolusi itu tidak tercapai. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak realistis. Nah, target yang baik adalah target yang realistis. Dan yang terakhir adalah timely. Timely ini bercerita tentang range waktu, kapan akan kita mulai dan kapan akan berakhir. Kita harus membuat deadline dalam capaian-capaian kita. Tadi, by 2021, by 2021, saya sudah harus selesai menyelesaikan tesis. Misalnya, itu adalah satu contoh. Atau pada akhir 2020, seluruh stok barang saya sudah terjual. Itu ya, itu sudah memiliki waktu yang sangat jelas. Kapan dicapai dan kapan akan memulai. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah pengantar bagi Anda para entrepreneur dan para manajer atau setiap individu yang ingin menaikkan kapasitas diri atau organisasi dengan melakukan planning, yaitu membuat tujuan atau target yang ingin dicapai secara smart. Mari kita exercise. Tadi kita membuat berhasil meningkatkan penjualan. Bagaimana kira-kira teman mengubah statement ini menjadi statement yang smart supaya kita sebagai perusahaan bisa mencapainya. Betul sekali. Mungkin ada yang mau mencoba? Ya, salah satunya adalah membuatnya spesifik, ya, memasukkan produk atau jasa yang mau dijual, ya. Lalu untuk measurable-nya, berapa, apa ukurannya, persentase peningkatan, gitu ya. Achievable-nya, masuk akal nggak dengan sumber daya kita, dengan waktu yang ditentukan, realistis nggak, ya. Ini kita tambahkan periode waktu. Dengan demikian, kita akan membuatnya menjadi pada Januari 2021, ini kan jelas ya time-nya, Who-nya divisi marketing akan apa? Meningkatkan penjualan produk A, di mana? Di seluruh Indonesia. Measurable-nya gimana? Minimal sebesar 10%. Nah, ini akan membuat Anda jadi tahu menentukan aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan untuk mencapai ini sehingga pada 2021 target tercapai. Statement target ini akan membuat Anda lebih mudah menentukan aktivitas-aktivitas apa yang ingin dicapai sehingga aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan sehingga bisa mencapai peningkatan penjualan produk A pada Januari 2021 di seluruh Indonesia. Itu kira-kira. Bagaimana dengan yang kedua ini, teman-teman? Launching aplikasi ePark pada November 2020. Ada yang mau mencoba? Apa yang harus kita tambahkan? Betul, kita harus menentukan siapa ya yang akan bertanggung jawab, di mana ini mau di launching, betul, sehingga kita bisa mengubah
ya kalimat goal setting tadi dengan perusahaan Digicorp. Misalnya nama perusahaannya Digicorp ya teman-teman. Berarti Digicorp yang bertanggung jawab who-nya adalah si Digicorp. Seluruhnya berarti akan melaunching aplikasi ePark di mana? Oh, di Play Store dan Apple Store. Kapan? Awal November 2020. Kalau sampai dia dilakukan di akhir 2020 di Desember, maka target kita meleset. Kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa melakukan punishment kepada PIC, kita bisa memberi reward kepada PIC jika dia berhasil. Nah, ini statement goal ini atau target ini kelihatannya lebih spesifik sehingga kita tahu, oh siapa yang menjadi PIC di sini, di mana dia akan di launching, itu akan memudahkan kita menentukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau target yang sudah ditentukan ini. Kita exercise lagi teman-teman. Nah, buka kantor cabang pada 2021. Siapa yang membuka? Apakah divisi marketing, divisi produksi, atau perusahaan gitu ya. Ini harus clear. Berapa cabang? Gitu. Di mana? Apakah boleh di katakanlah supaya murah, bolehkah di Jawa Tengah? Atau harus di Surabaya? Nah, ini tentu akan membantu, pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu kita untuk setting goal yang lebih rapi. Lalu kita bisa menyatakan misalnya divisi business development. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Ya divisi business development membuka satu saja. Satu aja sudah dianggap berhasil. Tidak perlu 5. Satu saja, tapi harus di ibu kota provinsi loh. Nggak boleh di ibu kota kabupaten, nggak boleh di kecamatan. Dan di wilayah Indonesia Timur. Paling lambat akhir tahun 2021. Berarti pada Desember 2021 sudah harus ada, clear, bukan di ibu kota kabupaten. Nah, ini tentu teman-teman, goal yang begini akan membantu kita lebih mudah ya menentukan, oh siapa PIC-nya? Ya divisi Business Development. Ya kapan? Boleh nggak Januari 2021? Oh boleh banget, indikatornya kan akhir 2021. Boleh nggak Februari 2022? Oh jangan, paling lambat 2021. Boleh November nggak? Oh boleh sekali, berarti goalnya dicapai lebih cepat. Ada reward tentunya bagi tim ini. Nah, ini smart goal teman-teman, atau target yang smart. Dan yang terakhir, memiliki 2 juta subscriber pada Oktober 2020. Make sense nggak? Misalnya, saya masih Oktober itu bulan depan, sekarang masih development program, development aplikasi, belum lagi nanti launching. Gimana? Ini realistis nggak? Ini achievable nggak? Nah, ini adalah sebuah statement yang lebih smart. Tim marketing, berarti ada tim marketing akan meningkatkan jumlah subscriber ePark menjadi 2 juta di seluruh platform pada Oktober 2020. Nah, tentu di sini tidak ketahuan achievable atau realistis enggak. Nah, untuk mengetahui ini achievable atau realistis tentu kita akan lihat histori kita. Sekarang subscribernya udah berapa? Ya, gimana tren pasar? Sehingga kita tahu, oh kalau sekarang kita sudah dalam posisi 1 juta, 1 juta ini kita dapatkan selama 2 tahun, meningkatkan menjadi 2 juta rasanya kurang realistis. Nah, tapi kalau misalnya sebelum kita membuat statement ini kita sudah tahu bahwa 2 juta itu adalah angka yang sangat realistis, achievable, maka ini akan menjadi sebuah statement yang clear. Kita tahu bahwa kita akan meningkatkan jumlah subscriber ePark, aplikasi yang kita miliki, 2 juta di seluruh platform pada Oktober 2020. Nah, teman-teman, saya harap penjelasan ini mampu memberikan insight atau inspirasi bagi teman-teman untuk membuat target-target yang smart. Jadi tolong nanti teman-teman dalam membuat statement target, baik itu pada individu maupun perusahaan, selalu exercise apakah target Anda sudah smart. Lalu tentu menentukan target smart secara smart akan menolong Anda dan perusahaan Anda lebih terarah dan fokus
untuk mencapai target yang telah ditentukan. Demikian dari saya ya. Saya Damelina Tambunan. Untuk materi yang hari ini saya sampaikan, saya harap bermanfaat bagi teman-teman. Salam entrepreneur.